kita hari ini, kita akan memulai dengan menyanyikan 3 lagu pra-ibadah dan 3 lagu kidung jemaat. Dan pada kidung jemaat yang ketiga, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan orang tua kita nanti akan memberikan kepada gereja. Selamat mengikuti video ini ya. Dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong, hatiku mau dicolong. Dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong, hatiku mau dicolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan banyak kasih-Nya membimbingku di tengah ombak yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku di antaranya. Dia sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makar. Di rumah Bapa surga yang makar. Baik adik-adik, sebelum mulai kegiatan ibadah kita, mari kita satukan hati, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Mari masuk, mari masuk, mari masuklah, oh Yesus, hari ini dan di sini. Mari masuklah, oh Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang berlimpah anugerah, terima kasih Tuhan buat hari baik Tuhan. Engkau telah memberikan kami waktu Bapa untuk beribadah pagi ini Bapa di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, bukakan hati kami anak-anak sekolah minggu Bapa, agar dapat mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan melalui guru-guru kami Bapa. Mampukan kami Tuhan di tengah wabah sekarang ini Tuhan tetap teguh Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala kesulitan kami Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami, inilah kami Tuhan, siapkan mendengarkan firman-Mu. Hanya doa yang kami sampaikan melalui Kristus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Taurat yang keempat. Ayo kita bersama-sama membacakannya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang keempat. Anak sekolah minggu yang Ibu sayangi, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan membacakan ayat bulanan kita pada bulan ini. Ada yang masih ingat tertulis di mana? Ya, tertulis di Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Ayo kita buka bersama-sama. Titus 2 ayat 14. Sudah dapat? Ayo kita bacakan. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita bacakan sekali lagi ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian pembacaan ayat bulanan. Terima kasih. Anak-anak, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Dison Adong Huboan Tuan. Dison adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardognia. Sadia ma'argana Tuhan, molosai ni rajuman sude ingkan basam. Jalma Tuhan, sailas maroham. Nah, adik-adik, tibalah waktunya ke khotbah. Sebelum baca firman, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih senantiasa kami ucapkan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa, segala apa yang kami pujikan kepadamu menjadi kesukaan ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi sebagai pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita kali ini diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 9. Dibuka Alkitabnya di rumah ya adik-adik. Nah, Ibu akan bacakan dari sini. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Beginilah firman Tuhan.
banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu di dalam kitab Matius atau di dalam Injil oleh Tuhan Yesus sering memberikan khotbah itu melalui perumpamaan. Apa adik-adik tahu apa arti perumpamaan? Nah, bagi yang tidak tahu, perumpamaan itu adalah pengibaratan atau membuat contoh firman itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk dengan contoh yang pada saat ini dikabarkan di sini, diberitahukan bagaimanakah firman itu bertumbuh di hati kita anak-anak sekolah minggu. Ya, coba kita simak baik-baik. Katanya, ada seorang penabur. Tahu kan penabur? Dia biasanya menaburkan benih. Kalau seorang menanam padi itu harus dibuat benihnya dulu. Kemudian kalau sudah tumbuh, baru dipindahkan di tempat yang subur. Maka tumbuhlah padi itu dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah yang menguntungkan sama petaninya atau penaburnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, dikatakan di firman kita kali ini adalah penabur itu menabur taburannya di berbagai tempat. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di tengah semak-semak, dan ada yang di tanah yang subur. Mari kita perhatikan satu persatu ya adik-adik. Katanya di tanah yang di tepi jalan, lalu datanglah burung-burung memakannya. Di tanah yang di tepi batu terus tumbuh, tapi ketika datang matahari, karena akarnya tidak dalam, maka dia langsung mati. Nah, yang tumbuh itu semak-semaknya juga tumbuh, menghimpit benihnya juga mati. Nah, kalau di tanah yang subur katanya berbuahlah dia berlipat kali ganda. Firman Tuhan juga seperti itu adik-adik. Sebenarnya Tuhan itu menabur firman setiap hari di hati kita, terkhusus setiap hari Minggu. Ketika guru-guru sekolah minggu menaburkan firman di hatimu. Bukan hanya guru sekolah minggu, bahkan di rumah pun ketika kalian baca Alkitab, ketika kalian belajar agama, ketika orang tua kalian menasehati berdasarkan firman, itu Tuhan menabur firman di hatimu. Nah, sekarang hatimu itu di mana? Apakah hatimu seperti yang di pinggir jalan? Apakah hatimu di tanah yang subur? Nah, adik-adik, kalau dia di tepi jalan, itu berarti ketika burung-burung mematoknya sampai habis, sama seperti firman itu dalam hati kita. Ketika iblis menggodai kita, firman itu pun tidak bertumbuh dengan baik. Jika hati kita menerima seperti batu-batu itu, dia tetap tumbuh, kita dengarkan lalu bertumbuh. Tapi ketika ada penganiayaan, godaan, maka firman itu hilang lenyap. Kita membuat hati kita itu teraniaya oleh penganiayaan juga. Kita terikut-ikut, kita tidak berpikir bahwa ternyata firman itu hilang karena betapa sakitnya penganiayaan yang kita terima di dunia ini. Nah, jika hati kita adalah seperti semak belukar, firman itu sudah kita terima, tetapi banyak godaannya, kekayaan, kecantikan dunia, itu menggoda hati kita sehingga kita banyak yang murtad, banyak yang salah jalan. Itu menjadi firman itu hilang dari hati kita. Namun bila hati kita seperti tanah yang subur, maka hati kita itu mendengarkan firman Tuhan. Firman itu berbuah dalam perilaku kita,
dan perilaku kita itu menjadi cerminan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang baik, bahwa perilaku kita itu menjadi sebuah mahakarya yang memancarkan kemuliaan Bapa yang di surga. Disitulah firman Tuhan itu dalam perilaku kita dan perbuatan kita bertumbuhlah firman itu. Dan kita tidak hanya sekedar pendengar firman atau hanya menerima saja, melainkan kita menjadi sebagai pelaku firman, sehingga kita boleh menjadi anak sekolah minggu yang menyenangkan hati Bapa yang di surga, anak sekolah minggu yang boleh memuliakan nama Tuhan yang di surga. Dengan seperti itu, ayo adik-adik, bagaimana dengan hatimu ketika mendengarkan firman? Apakah hatimu seperti benih yang ditabur di tepi jalan, atau di bebatuan, atau di semak belukar, atau di tanah yang subur? Kalau ibu memilih di tanah yang subur, karena apa? Ibu ingin firman itu bertumbuh di hati ibu, dan ibu menjadi seorang pelaku firman, dan perilaku ibu ini mencerminkan kemuliaan Bapa yang di surga. Setuju nggak adik-adik? Setuju? Oke, amin. Demikianlah khotbah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat khotbah-Mu yang singkat ya Bapa, yang boleh kami dengarkan melalui guru-guru sekolah minggu kami dan orang tua kami, bahkan guru-guru agama kami Tuhan, atau orang-orang yang mendengarkan firman kepada kami Tuhan. Kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah memohon kepadamu, biarlah kami boleh menjadi sebagai pelaku firman ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami, anak yang menceritakan kemuliaan nama-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh berbuah lebih banyak lagi ya Bapa, menjadi orang yang membanggakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Semoga kita senantiasa dilimpahi berkat dan penuh sukacita. Biarlah kita menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat. Biarlah firman Tuhan tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Buat adik-adik sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi minggu depan. Oke, shalom.